melakukan pengendalian yang lain. Ya. Contohnya, pengendalian administrasi, pengaturan pola gilir kerja atau shift yang bertujuan untuk mengurangi paparan terhadap pekerja. Kemudian, pemasangan rambu-rambu yang memberikan informasi, baik itu larangan, kewajiban, ataupun informasi-informasi lainnya yang diperlukan di lalu lintas. Kemudian yang ketiga, mengubah atau mengatur ulang pelepasan bahaya ke suatu periode atau shift dengan jumlah pekerja di lapangan lebih sedikit dengan potensi untuk pekerja yang terpapar bahaya bisa dikurangi. Ya, misal orang yang bekerja di area genset. Kalau setiap hari bekerja di area genset dengan suara kebisingan tanpa ada pengendalian, tentunya akan pendengarannya akan berkurang. Nah, ini bisa dijadwalkan atau dibuat bergantian untuk pelaksanaan pengecekan genset. Misal, hari ini si A, kemudian hari besok si B, dan berikutnya dibikinkan jadwal. Kemudian mengendalikan jalan masuk dari pengamat atau peninjau dan orang yang tidak berkepentingan ke area kerja. Ya. Kemudian secara tertiary control, work practice. Langkah ketiga mempunyai tipe risiko ringan atau minor dan residual risk. Pengendalian meliputi praktek-praktek kerja sesuai dengan bentuk prosedur yang tepat. Adanya pelatihan atau training untuk memastikan bahwa para pekerja mengetahui bagaimana mengenali dan menghindari bahaya apabila mungkin. Contohnya, merevisi prosedur kerja, kemudian mengurai penggunaan tenaga fisik dalam setiap langkah kerja, diganti dengan robot misalnya. Kemudian mengubah syarat-syarat kepegawaian atau ketenagakerjaan, mengidentifikasi dan memberikan atau menyediakan peralatan yang baru yang lebih baik. Kemudian membuat kerja yang lebih aman. Kemudian untuk kontrol pengendalian yang terakhir adalah APD ya, atau alat pelindung diri. Ini merupakan langkah terakhir yang digunakan apabila ya dari ketiga pengendalian yang di atas itu tidak dapat, ya paling terakhir adalah menggunakan APD. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi tingkat risiko ya kepada pekerja. Dari keempat pengendalian ini ya akan efektif ya, sesuai dengan urutannya ya, misalnya dari primary, kemudian administrasi, kemudian work practice, kemudian baru PPE. Sebisa mungkin 4 kontrol pengendalian ini. Yang paling mudah pahami itu ya terkait dengan eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, kemudian administrasi, baru APD. Ya, tinggal itu dimasukkan ke dalam sub-sub sebagai yang pertama, misal kayak primary control itu kan berarti ada eliminasi, substitusi, dan engineering, rekayasa engineering. Kemudian yang kedua ada yang ingat? Yang kedua, tes. Yang kedua, control. Ya, selain secondary control apa? Administrasi.
administrasi kontrol, ya, itu dengan secara administrasi. Kemudian tertiary atau praktis. Kalau APD ya APD. Dari langkah pengendalian risiko tersebut di atas, ya diharapkan peralatan atau pekerjaan bisa digunakan dilaksanakan dalam tingkat risiko yang dapat diterima. Risikonya berarti sudah rendah gitu. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan. Perlu diingat bahwa pada dasarnya risiko tidak dapat dihilangkan sampai nol, itu tidak bisa ya. Hanya bisa dikendalikan dan diminimalisasi sampai ke tingkat yang bisa diterima. Nggak mungkin ya Pak ya, makanya kita membuat batasan mana yang risiko bisa diterima. Kontrol tambahan merupakan suatu tambahan pengendalian yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko tinggi ekstrim hingga tingkat yang dapat diterima acceptable risk. Misal tadi di poin risiko yang ekstrim, ya, kemudian dilakukan kontrol pengendalian, ternyata nilainya turun di angka sedang. Nah, ini perlu dilakukan kontrol tambahan ya, supaya risiko itu bisa diterima. Terus bagaimana kalau misalnya dari pengendalian yang kedua atau pengendalian berikutnya ternyata nilai risikonya tetap sama, ya masukkan ke dalam activity plan, ya, sehingga kegiatan itu selalu termonitor karena pekerjaan itu tingkat risikonya adalah tinggi. Contoh sederhana, pekerjaan kalau ditambang apa yang memiliki risiko tinggi? Contoh aja, selain piring, dumping di area disposal, ya dekat air atau di ketinggian ya. Setelah dikendalikan ternyata nilainya masih tinggi. Ya. Perlu kontrol tambahan atau tidak? Pastinya perlu. Yang tadinya hanya tanggulnya cuma satu, misal. Kemudian ditambahkan lagi ada double tanggul, misal, untuk mencegah kecelakaan. Kemudian setelah kita menentukan kontrol tambahan, kita menentukan PIC yang melakukan kontrol tambahan tersebut. Misalnya dari dumping tersebut siapa yang menjadi tanggung jawab di area situ, gitu, di area disposal, high risk. Ditulis. Kemudian kontrol tersebut dinilai kembali apakah sudah mengalami penurunan yang dapat diterima atau tidak. Jika sudah dikendalikan dengan kontrol tambahan, ada ditambah pengawas, ditambah adanya double tanggul, misalnya kemudian ada pemeriksaan keretakan di disposal dekat air atau di disposal di ketinggian, ya. Oh, ternyata risikonya menurun. Nah, baru pekerjaan itu bisa dikatakan risiko bisa diterima. Kemudian di langkah berikutnya, langkah kelima adalah melaksanakan kontrol pengendalian. Ya, apabila IPPR sudah dibuat,
Kemudian sudah ditentukan kontrol pengendaliannya, kemudian pengendalian yang ada di dalam IBPR, yang di manajemen risiko bisa dilaksanakan sesuai dengan PSI atau penanggung jawab yang tercantum di dalam IBPR. Ya, jadi setelah kita membuat IBPR sampai kontrol pengendalian, ya, tentunya dilaksanakan apa yang sudah ditulis di dalam IBPR. Perlu diingat bahwa IBPR itu sebagai dokumen ya, dokumen rujukan dalam pengendalian operasional K3 unit kerja. Sehingga perlu didokumentasikan Septian Adi Nugrahnya tuh mau masuk tuh di arsip unit kerja. BPR itu perlu didokumentasikan ya atau diarsip karena pada saat misalnya nih pada saat terjadi eksiden ya IBPR ini dibuka kembali ya, apakah proses yang mengakibatkan kecelakaan itu ya sudah teridentifikasi belum di dalam IBPR. Ya, ini penting sekali Pak. Ya. Apabila belum, maka IBPR ini ya wajib untuk direvisi. Kemudian IBPR ini bisa disosialisasikan kepada seluruh karyawan ya, sesuai dengan departemennya ya. Ini BPR operation ya dengan operation. Bukan dokumen rahasia ya, dokumen yang harus disampaikan kepada seluruh karyawan supaya paham ya proses kerjanya apa, identifikasi bahayanya gimana, nilai risikonya seperti apa, kemudian bagaimana dengan tingkatan risiko yang ada di pekerjaan tersebut, bagaimana pengendaliannya, siapa penanggung jawabnya yang ada di area tersebut. Kemudian IBPR juga harus ditempatkan yang bisa diakses oleh karyawan ya. Jangan dimasukkan ke dalam deposit kotak ya, kotak deposit itu. Dikunci pakai kunci pengaman, nggak perlu ya. Pakai pantek, ditulis IBPR, ya silakan untuk disosialisasikan. Kemudian misalnya ada karyawan pulang cuti atau reinduksi, silakan untuk membaca, untuk dipahami dari IBPR tersebut. Kemudian IBPR ya, IBPR yang sudah kita bikin, ya tadi sudah saya sampaikan, ya itu wajib untuk direview secara berkala ya, minimal 1 tahun. Apabila tidak terjadi apapun, apabila tidak terjadi perubahan proses, ya aman-aman aja. Misalnya dalam waktu 1 tahun ya direview, ya masih sesuai apa tidak IBPR yang sudah kita bikin. Ya. Kemudian apabila dalam jangka waktu belum 1 tahun misalnya, ketika ada kondisi bahaya, tingkat risiko dan tindakan pengendalian yang sudah tidak sesuai lagi, ya harus direvisi IBPR tersebut. Kemudian apalagi, jika terjadi perubahan terhadap proses, metode, aktivitas, dan alat pada suatu pekerjaan, ya ini wajib untuk direvisi. Adanya pembelian alat dengan spesifikasi baru yang dioperasikan di site. Contoh paling gampang, di BC ada alat baru yang di semua site mungkin belum ada ya, namanya Load Pro. Nah, di dalam Departemen Operation, ya tentunya akan merevisi IBPR karena ada alat baru yang digunakan. Kemudian adanya tuntutan dari peraturan perundangan dan persyaratan dari K3LH lainnya. Misalnya ada perubahan peraturan perundangan karena Undang-Undang
sering diupdate juga ya. Misalnya dulu Capman 55 digunakan sebagai induk K3 pertambangan. Sekarang diganti dengan Capman 1827. Nah, tentunya IPPR tersebut harus direvisi. Terus adanya temuan dari hasil audit atau hasil inspeksi atau observasi tugas dari pihak terkait ya, terkait dengan IPPR ya wajib untuk direvisi lagi. Kemudian adanya insiden ya sesuai dengan hasil investigasi maka perlu direvisi atau direview IPPR-nya. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan, Pak. Yang paling penting poinnya adalah tadi langkah-langkahnya ya, Pak ya. Yang pertama, apa Pak tadi Pak? Ada yang bisa? Ya sambil Ya, mengingat-ingat. Memilih tugas, Tugas yang bagus. Memilih tugas. Satu-satu dulu dari Kel. Nih tadi ada suaranya Kel. Memilih Tugas. tugas. Memilih tugas, terus. Identifikasi bahaya, Mengidentifikasi bahaya, terus. menentukan nilai risiko, Menentukan nilai resiko, ya. Terus. menentukan kontrol pengendalian, evaluasi langkah pengendalian. Ya, mereview atau merevisi ya. Oke, diingat-ingat Pak. Jadi bagaimanapun bentuknya IPPR, kalau kita sudah paham terhadap poin-poin itu, ya tentu saja nggak akan masalah. Ini akan saya buka contoh yang dari Madani. Pertama dari prosesnya dulu, kemudian kalau ini ada rutin non rutin, ya, proses rutin non rutin, ya, kemudian ada peraturan perundangan, ya kalau ini ada perubahan terkait dengan peraturan perundangan maka perlu direvisi ya. Nah, kita identifikasi bahayanya. Setelah mengidentifikasi bahaya dan risiko, ya, ini pengendalian yang sudah ada ya di area kerja kita. Ya, ini jenis pengendaliannya, kemudian baru dilakukan nilai risiko, kemungkinan, likelihood, keparahan, severity. Kalau tadi contoh di slide itu ada tiga apa aja tadi untuk menilai risiko? Ada probability, ada konsekuensi, ada paparan. Kalau di sini cuma dua Pak, ya. Likelihood atau kemungkinan, kemudian keparahan. Ya, ini sebenarnya tinggal diklik-klik aja. Disesuaikan dengan scoring ya. Ah, nih di sini. Menentukan nilainya dari sini nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, setelah kita menentukan kemungkinan dan keparahan, maka dikali Pak nilai resikonya ketemu 4. Nah, bisa diterima atau tidak? Kalau bisa diterima, ya berarti nggak perlu ada kontrol pengendalian lagi. Ya. Ini scoring risk manajemennya terkait dengan pengalian, terkait dengan risiko tadi, severity kali likelihood ya. 5 kali 5 ketemunya 25, maka nilainya adalah tinggi ya. Hampir sama Pak untuk penilaiannya Pak. Oke. Ada penggolongannya ya. 20 sampai 25 unacceptable, 15 sampai 19 substansial, 10 sampai 14 itu kategori high, 5 sampai 9 itu moderat. Nah, kita
risiko yang bisa diterima antara nilai 1 sampai dengan 4 atau low. Dasarnya dari sini Pak, kita menilai risiko 5 kali 5 sampai 1 kali 1. Misal, pekerjaan apa Pak? Contoh, di workshop, pekerjaan pengelasan tangki. Bahayanya apa aja Pak? Pengelasan tangki, bahaya atau risikonya mungkin bisa meledak. Bisa dicek Pak di scoring severity likelihood. Nah, bagaimana dengan, ini lumayan rumit ini ya, ini harus dipahami benar-benar ini Pak. Secara severity, misal tadi bahayanya adalah pengelasan tangki. Apabila orang terjadi kecelakaan akibat pekerjaan pengelasan tangki apa bahayanya? Bisa terbakar, ya, bahaya risikonya bisa terbakar atau tangki itu meledak. Terus severity-nya, keparahannya terhadap manusia. Ya, ini baru kita ngomong secara manusia. Terdapat kasus P3K namun terbatas dalam kasus tertentu dan tidak meningkatkan lebih dari 10% dari kasus yang ada. Ya. Kasus P3K itu berarti cuma pertolongan pertama, Pak. Ya. Kalau manusianya terkena ledakan, ya, apakah hanya pertolongan pertama? Tentunya bukan ya. Cek lagi di berikutnya, di minor harmful. Misalnya dari kasus pertolongan pertama lebih dari 10% kasus dari kasus yang ada. Terus lihat di health faktornya. Apakah ada potensial penyakit akibat kerja, kemudian adanya indikasi potensi penyakit akibat kerja, ya. Itu terkait dengan kesehatan. Tadi terkait dengan safety, terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan quality. Nah, kita ambil yang kalau kita BPR, kita ambil safety factor dan health faktornya. Coba saya cari contoh yang mudahnya aja ya Pak ya. Contoh yang mudah. Ya, paling mudah yang ini sih yang ada di slide. Ya, misal contoh pekerjaan tadi adalah pengelasan tangki. Setelah kita mengidentifikasi proses kerja, kemudian kita identifikasi bahaya risikonya apa? Pada saat orang melakukan pengelasan tangki. Ya.
Bahayanya apa, Pak? Bahaya resikonya. Ada yang bisa jawab? Terbakar, meledak. Ya, misalnya adalah terjadi kebakaran atau tangki dapat meledak. Nah, bagaimana dengan kita hitung nilai resikonya? Bagaimana paparannya? Apakah pekerjaan itu ya atau paparan pekerjaan itu terus-menerus kita ngelas tangki terus-menerus? Ya, tentunya tidak ya. Pemaparan terjadi beberapa kali dalam sehari. Misal sehari kita ngelas tangki berapa kali gitu kan? Kan nggak mungkin tiap hari. Misalnya kadang-kadang pemaparan terjadi sekali dalam seminggu. Ya. Kemudian bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan terjadi kecelakaan atau terjadi ledakan itu. Apakah hampir pasti? Mungkin terjadi, tidak biasa namun bisa terjadi, kecil kemungkinannya, sangat kecil kemungkinannya. Ya, silakan dinilai. Misalnya tidak biasa namun bisa terjadi. Biasanya tidak terjadi namun masih ada kemungkinan untuk dapat terjadi setiap saat. Pernah terjadi kasus ledakan tangki atau enggak gitu. Kalau ada berarti ya tidak biasa namun biasa terjadi. Kalau hampir pasti udah pemaparannya kadang-kadang tapi hampir pasti meledak, nah ini pasti nilainya akan tinggi. Ya. Nah, untuk menentukan nilai kemungkinan paparannya ini kita asumsikan bahwa dalam pekerjaan kita sudah dilakukan pengendalian ya. Pengendalian yang ada apa? Pasti orang melakukan pekerjaan pengelasan tangki. Yang pertama, misal dari APD-nya sudah ada. Kemudian dari prosedur sudah ada. Bagaimana dengan inspeksinya, misalnya sudah ada. Nah, itu bisa melihat dari kemungkinan apakah bisa terjadi ledakan itu. Misalnya kita ambil contoh tidak biasa namun biasa terjadi, nilainya 3. Kemudian konsekuensi dari ledakan itu, ya, apakah bisa menimbulkan beberapa kematian? Ya, kalau pekerjaannya 2 orang atau lebih, bisa nggak menyebabkan kematian banyak? Menimbulkan kematian, menimbulkan 1 kematian, menimbulkan cedera berat. Berarti kriterianya adalah serius, nilainya 3. Misalnya kalau terjadi ledakan, konsekuensinya adalah serius, nilainya 3. Jadi untuk menghitung nilai resiko, ya 2 kali 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Nilai resikonya adalah sedang. Ya. Kemudian jika nilai resiko sedang, maka perlu dilakukan kontrol tambahan atau kontrol pengendalian kembali. Misalnya pengerjaan las setelah dilakukan penilaian resiko yang tadinya pengendaliannya hanya penggunaan APD, apron misalnya, kemudian adanya prosedur, kemudian inspeksi. Nah, perlu dilakukan kontrol pengendalian lagi. Ya, kita lihat dari hierarki kontrolnya. Misal perlu ditambah rambu-rambu misalnya, ya, dilarang orang mendekat pada saat pengelasan tangki. Terus tambahnya ada pengawasan, ya. Kemudian setelah ada kontrol tambahan itu, baru kita nilai risiko kembali, apakah turun atau tidak. Ya. Oke Pak, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih tugas ya, supaya paham dulu ya terkait dengan IBPR atau manajemen risiko.
Kasih tugas, ya masing-masing membuat satu IBPR. Ya, mohon ditulis. Satu IBPR, satu proses pekerjaan sesuai dengan area kerja masing-masing. Nanti sore dikumpulkan ya. Bisa kan ya? Nanti silakan diskusi aja Pak. Diskusi dengan teman-temannya yang ada di set masing-masing. Agus, bikinnya di Yuk. kertas apa di Excel, Pak Agus? Di Excel. Di Excel. Oke lagi. Di form ini ya, form manajemen risiko yang ini ya. Bentar. Iya. Agus, Ya, itu perorangan atau tim tiap site? perorangan, tapi mengerjakannya kelompok ya, maksudnya bareng-bareng aja nggak apa-apa. Tapi ngerjainnya perorangan. Jadi Diskusi lah. perlombar form perorangan ya. Ya. Gitu. Pakai form ini ya. Kita lihat dari aktivitas, kemudian bahaya resiko, kemudian bagaimana ini pengendalian yang ada, kemudian ada kemungkinan, ini untuk penilaian risikonya, ada kemungkinan ada keparahan, terus nilai risikonya apa, ya. Nah, kemudian rencana pengendalian kembali apa? Kalau ini nilainya adalah tinggi, ya. Tinggi atau misalnya risiko tidak dapat diterima, ya. Silakan menggunakan scoring yang ada di Excel. Mungkin kalau ada komputer atau laptop di masing-masing set, silakan dibuka ya untuk menentukan nilai resiko, kemudian untuk menentukan likelihood dan kemungkinan atau keparahan ya, silakan dilihat di severity dan likelihood ya. Misalnya tadi udah kasih contoh ya, apakah kegiatan itu tidak berbahaya, ya, kemudian bagaimana probability-nya, ya, jarang, kecil kemungkinannya, sedang mungkin terjadi, atau hampir pasti terjadi kecelakaan. Kemudian bagaimana secara frekuensi, ya, kontrol pengendalian yang sudah ada, statistik. Ini silakan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam metrik ini. Ya. Apa-apa Pak, bikin satu aja dulu, nanti sore lah. Sore bisa dicek. Bagus monitor. Yuk. Ya Pak, ini terkait daripada PR ini kan kerja kelompok. Artinya Suaranya kecil. Satu, halo. Yo, halo. Ya, ini kerja kelompok Pak, per site, baru nanti hasilnya itu dikirim perorangan Pak ya, sama aja ya? Boleh. Ya, artinya dari istilahnya kita kelompok, tapi nanti yang hasilnya itu perorangan yang mengirim yang satu file itu. Ya, bisa seperti itu ya. Yang penting diskusikan antar teman-teman yang ada, yang ikut di sini nih. Ya. Ya intinya kan kita ini PR untuk memahami aja Pak kan? Ya, betul. Tapi bukan berarti gini ya, misal satu kelompok itu misalnya gini, ada operation, ada apa, misal ada operation, ada plan, bukan berarti pekerjaan operation nanti orang plannya juga pekerjaannya sama dengan operation, bukan ya? Siap. Kalau yang operation ya operation, yang plan gitu ya. Siap. Ya, copy ya.